dapat pujian segala macam, sekarang dia stres justru karena dia tahu ada yang tidak rasional dalam kebijakan. Maka konsekuensinya secara psikis dia terganggu, akibatnya saraf-saraf pencernaan bereaksi lebih cepat dari beri saya kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur teknokrasi. Kalau itu tidak bisa dipenuhi, maka dengan sangat misalnya silahkan pilih orang. Istilah asal Bapak Senang rupanya sedang terjadi di pemerintahan Joko Widodo. Hal itu senada dengan pernyataan pengamat politik Rocky Gerung. Dia menanggapi perkataan Sri Mulyani yang menyatakan ekonomi Indonesia meroket 100%. Data tersebut berasal dari perolehan pajak yang mencapai 100%. Namun Rocky Gerung menanggapi bahwa pencapaian tersebut bukan karena adanya peningkatan masyarakat dalam membayar pajak, tetapi penurunan target yang disusun Kementerian Keuangan dalam pembayaran pajak, sehingga ketika pembayaran pajak sesuai dengan target, maka pimpinan akan senang. Dilansir dari demokrasi.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap menyampaikan sikap optimisnya terkait fiskal di Indonesia. Padahal, secara realita keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Merespon klaim meroketnya ekonomi Indonesia, pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan bahwa sikap Sri Mulyani hanya untuk menyenangkan atasannya saja, yakni Presiden Joko Widodo. Rocky menjelaskan, sebagai Menkeu, Sri Mulyani mengklaim telah mencapai target pajak 100%, padahal hanya bermodal menurunkan target pajak dari tahun lalu. Bayangkan, tahun lalu mereka tahu bahwa pajak tidak bisa masuk. Kemudian diakalin diturunin target cari kalimat supaya Pak Jokowi senang. Ucap Rocky dalam acara diskusi virtual yang digagas Partai Gelora bertemakan refleksi akhir tahun, selamat datang tahun politik, bagaimana nasib Indonesia di masa depan, pada Rabu 29 Desember 2021 kemarin. Dia menyebutkan bahwa pemerintah telah membuat kegemparan dan prestasi agar tercetak dalam sejarah bahwa pemerintah saat ini mampu mengumpulkan pajak hingga 100%. Klaim capai pajak 100% itu bertujuan agar seolah-olah ekonomi kembali bangkit meski dihantam pandemi. Kita tahu bahwa cara ini adalah cara orang panik, dan itu langkah mati sebetulnya. Karena dengan mudah orang-orang dikulik-kulik cara menyusun angka itu. Katanya, Rocky mengibaratkan cara Sri Mulyani menyenangkan presiden seperti seorang atlet yang sedang melompat galah. Artinya, di mana sang atlet harus ditargetkan melompat 3 meter namun diturunkan mistarnya 30 cm. Dengan cara demikian, tambah Rocky, atlet itu bisa melompat seperti yang diinginkan pelatihnya. Si raja itu yang sendirian nonton tepuk tangan, padahal mistar diturunkan 30 cm, monyet pun bisa melompat. Itu intinya karena bagaimana mungkin menipu-nipu dengan angka di dalam situasi semua orang bisa pantau, tutupnya. Selain itu, juga diberitakan oleh Gelora.co, penerimaan pajak tahun 2021 yang disebut melampaui target APBN 2021 bukan hal yang pantas dibanggakan. Meski penerimaan pajak mencapai 100,19%, namun target yang dipatok dalam APBN tahun anggaran 2021 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kesimpulannya, Bu SMI Sri Mulyani Indrawati terlalu lebay, terlalu bombastis. Seharusnya dijelaskan dong, memang target penerimaan pajak tahun 2021 itu 1.229 triliun rupiah sangat rendah. Jadi wajar bila tercapai realisasi 100%. Kata analis ekonomi Pergerakan Kedaulatan Rakyat atau PKR, Gede Sandra dalam keterangan tertulisnya pada Kamis 30 Desember 2021. Tahun ini, kata Gede, target penerimaan pajak dalam APBN 2021 sebesar 1.229,6 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah dibanding target tahun 2019 sebesar 1.577 triliun rupiah, 2018 1.424 triliun rupiah, tahun 2017 1.283 triliun rupiah, tahun 2016
1.539 triliun rupiah dan tahun 2015 1.294 triliun rupiah. Padahal berdasarkan ukuran ekonomi, PDB tahun 2021 15.974 triliun rupiah estimasi. Lebih besar dari tahun-tahun tersebut. Tahun 2015 11.540 triliun rupiah. 2016 12.406 triliun rupiah. 2017 13.588 triliun rupiah. 2018 14.837 triliun rupiah dan 2019 15.833 triliun rupiah. Jelasnya, oleh karenanya, target penerimaan pajak yang dibagikan Sri Mulyani tahun ini seolah-olah sebagai prestasi yang patut dipuji-puji. Hal itu diduga sengaja dilakukan agar tidak terdepak dalam reshuffle Presiden Joko Widodo. Jadi mungkin saja ini semua hanya akal-akalan Bu SMI agar selamat dari reshuffle terdekat. Maka sengaja dipasanglah oleh beliau target yang terlalu rendah itu. Tandasnya,